Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa nufidin azakumullah. Terkait dengan ilmu, manusia itu kan dibagi ada 4. Awam dari ilmu, penuntut ilmu, pengajar ilmu, para ulama. Yang awam dari ilmu terbanyak. Ya, kebanyakan orang itu dari kaum muslimin itu awam dari ilmu. Sekalipun mereka sholatnya pun kadang-kala tidak berdasarkan ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Nah, kemudian yang kedua penuntut ilmu. Lah kita ini mungkin tahapan penuntut ilmu. Pandangannya juga beda nanti dengan orang yang masih awam dari ilmu itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga pengajar ilmu, para ustadz. Tingkatan ketiga. Ini ustadz mengajarkan ilmu. Yang lebih tinggi dari ustadz adalah ulama. Mufradnya alim, orang alim. Nah, ini orang alim, ustadz, penuntut ilmu, orang awam. Pilih mana kita? Ya, dari 4 hal ini. Ya, dari 4 hal ini. Tentunya kita pilih antara 2. Itu menjadi murid atau menjadi guru. Ya. Kalau dikatakan mau menjadi guru mungkin ini seratekan. Ya, umur jenengan boleh kata udah telat. Kalau menjadi murid, insya Allah masih ada kesempatan. Itu. Nah, kalau menjadi orang yang berilmu, waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang mau menuntut ilmu. Maksudnya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena untuk kaum muslimin itu tidak butuh dalam aliran pengalaman bono saking poro-poro konco dari manusia, tidak butuh. Karena pujian mereka itu akan menyengsarakan, menipu daya. Nah, maka yang sudah kita lakukan ini kita pertahankan kalau bisa. Syukur kalau berkembang. Begini sudah alhamdulillah. Itu. Jamaah kita ya kalau mlebu Ka'bah ya sekitar 30 lah. Itu. Nah, dari 30 itu yang 20 itu boleh kata masuk terus. Itu saya lihat juga. Okay. Saya lihat juga, oh ini sergap mlebu, ini sok dong jede, sok ora. Itu saya maklumi semuanya. Okay. Tapi intinya niatnya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Nah, kemudian ya wanuhidin azakullah, ilmu itu ada 3, kemarin sudah saya sampaikan, kalam Allah, sabda Rasulullah, qaul para sahabat, perkataan sahabat ini harus kita ingat. Ya. Bukan yang ilmu yang ada di sekolah itu enggak. Yang setelah lulus kita bingung itu. Orang tuanya bingung, sing wis lulus ya bingung. Bingung arep golek gawean apa. Nggih to? Itu sudah saya sampaikan, wong tua ora arep nyokolahke ya mesake. Nek di sekolahke kok ora lunga ujung-ujungnya ya. Nah, gitu. Beda dengan tahun dahulu. Itu. Kemudian hewan witin azakullah, saya sampaikan hadis-hadis. Kalau dulu itu saya punya kisah-kisah ulama dalam menuntut ilmu itu sederhana. Krungu langsung ngapalke. Nek kalau sami kan boten. Nggih. Itu krungu langsung turu. Nah, ini bisa saja begitu. Karena apa? Mboten gitu. Harus nyambut gawene kesel. Atau pawakane yang ngono. Ning kadang kala wong turu terus malah pinter iki. Nggih, kadang kala.
Mergo pintere malah turu bisa saja karena pandainya itu tadi. Itu dan ana apa? Nggih. Sing penting wis mangkat. Nggih ta. Nggih, sing penting wis mangkat. Wis oleh mangkate no ganjarane semangkat. Nggih ta. Tekan apa? Iyyakum wa ghulu fiddin. Jauhkanlah diri kalian dari gulu berlebihan dalam beragama. Itu. Berlebihan ini bagaimana? Itu. Kan orang-orang itu orang Yahudi itu sikapnya berlebihan terhadap nabi mereka. Berlebihannya pada mana? Malah membunuh nabi. Nabinya dibunuh. Itu. Lah berlebihannya kaum Nasrani gimana? Menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Loh ini berlebihan. Sementara kaum muslimin berada di tengah-tengah dari mereka. Nah itu, menganggap nabi itu sebagai utusan Allah, tidak sampai mengutuskan sebagai mengagungkannya, menghormatinya. Orang Yahudi tidak dibunuh, bukan hanya membuat karikatur sing lagi napa? Lagi kondang ini. Dibunuh, dikejar-kejar. Loh ini orang itu tadi orang Yahudi. Nah, kita kaum muslimin tidak demikian. Beriman pada Rasulullah bukan hanya percaya bahwa itu Rasul, juga membelanya, juga mengamalkan ajarannya dan lain sebagainya. Juga menuntut petuahnya, sabdanya. Nah ini, iyyakum wa ghulu fiddin. Jauhlah diri kalian dari berlebih-lebihan. Itu dari berlebihan terus mengkultuskan ustate dan sebagainya. Dan itu ustate minum itu dinteni. Nanti sisa minumannya itu untuk rebutan. Loh, jadi ada yang model begitu dan itu tidak benar. Itu kalau mungkin Rasulullah bisa saja. Rasulullah itu Masya Allah dalam Sahih Muslim itu disebutkan beliau Rasulullah begitu meludah itu ludahnya untuk rayahan. Diambilnya terus diusapkan ke dalam tubuh karena semuanya berkah. Rambutnya jatuh diambil kantongi bawa pulang. Nah, itu karena tubuh Rasulullah semua bekah. Itu. Tapi kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang termulia setelah Rasulullah, sahabat-sahabat diam saja. Itu. Terhadap Umar bin Khattab yang dinyatakan dalam hadis ketika bertemu dengan jinnya nyingkir, setannya nyingkir. Itu. Jadi Umar bin Khattab ini ditakuti oleh setan. Jumpa di satu jalan, minggir. Itu. Kalau kita ketemu, itu halo friend, malah dianggap konco. Itu kalau setan malah dianggap konco. Jadi tidak boleh berlebihan. Pada masa Rasulullah juga pernah ada itu menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah itu. Oh begini. Oh Rasulullah kalau ibadah begitu udah diampuni oleh Allah dosanya. Sedangkan kita tidak ada jaminan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian yang satunya ngomong itu, saya akan puasa terus menerus. Iya itu puasa. Saya akan sholat malam terus menerus. Itu. Kemudian satunya, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Oh, itu. Kemudian omongan yang macam itu terdengar oleh beliau Rasulullah. Ada apa ini? Saya ini juga tidur, saya juga makan, saya juga punya istri. Itu. Jadi, paman raghiba sunnati, barang siapa yang benci pada sunnahku, falaisa minni, maka bukan sunnahku. Itu bukan golonganku. Tidak boleh berlebihan. Itu. Jadi tengah-tengah. Dulu sholat sampai Zainab itu radhiyallahu anha sampai membuat tali gen iso ngadeke gen kuat. Nggih, saking suwene maca niku gen tetep ngadeg itu sampai megang tali. Jadi salat karo ini sampai usaha itu begitu. Nek sing poso itu sambil berdiri di latar panas terik. Mergane nek poso turu-turu wis kelas embiyah-embiyah. Itu menurutnya itu. Maka posone karo dede lho ben hebat.
Itu. Karena apa? Ingin pahala besar, tapi oleh sahabat, oleh Rasulullah, jangan begitu. Ngeyop, udah itu. Puasanya jangan kurang ngomong barang menang wae. Jadi dilurui kudu menang itu. Ndak, silakan ngomong. Itu. Tapi lanjutkan puasanya. Jadi ada juga yang mengamalkan itu sampai berlebihan. Itu enggak boleh. Ya, tidak dibenarkan. Itu. La taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Tidak boleh berlebihan. Berlebihan dalam mengkultuskan ataupun berlebihan dalam meremehkan. Larinya kan ke situ. Itu. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Itu. Al-ghuluwu fid din. Karena sesungguhnya dikatakan oleh Rasulullah, kenapa dilarang? Tidak boleh berlebih-lebihan. Itu tadi, orang-orang sebelum kita itu binasa rusaknya itu karena berlebih-lebihan. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Idris, nabi-nabi yang lain, itu karena berlebih-lebihannya itu akhirnya mereka menjadi rusak, hancur. Makanya yang wajar-wajar saja. Ya, wajar-wajar saja. Wancine turu ya turu. Wancine leren. Nah, itu. Nah, kemudian hadis berikutnya. Ini. Iyakum wadukhul ala nisa. Jauhkan diri kalian dari masuk tempatnya rumah wanita. Tempat wanita. Kamarnya kaum wanita. Itu. Faqala rajulun minal ansar, lalu ada seorang lelaki dari Ansar yang bertanya, "Ya Rasulullah, itu. Afaraita khampa?" Bagaimana pendapat Anda tentang saudara itu, laki-laki dari suami? Ipar adalah maut. Itu. Ipar sama anunya itu malah bahaya karena dianggap biasa. Ini bahaya. Jadi masuk ke tempat perempuan ini ampun seneng. Maka sampai dilarang mengajari Al-Quran terhadap wanita yang tidak didampingi mahramnya. Jadi saya ngajaran mengeluru tok. Sanajan ku ya ngomong bocah cilik. Itu. Bocah cilik malah godane malah gampang toh. Ketika permanis menengo. Nah, bisa saja. Seperti daerah Jawa Timur kan guru TPA muridnya sendiri. Itu. Awalnya itu tadi merasa nggak mungkin. Itu. Yang melihat nggak mungkin seorang ustadz akan sendiri dengan muridnya, nggak mungkin. Awalnya kan begitu. Si ustadznya juga nggak mikir gitu. Itu. Tapi karena situasi sepi dan seterusnya, setan yang datang membisik-bisik. Itu. Setannya main. Itu. Kowe iki jane lanang apa ora ta, Mas? Nah, itu. Enek yo ngene kok meneng wae. Itu. Kowe jago apa babon? Nah, habis iki kalau setan niku wae, suwe-suwe. Gitu. Suwe-suwe jenengan ngertos dhewe. Itu. Lah ini. Jadi ada yang mungkin enggak mungkin lah. Tapi kalau itu suatu pelanggaran, cepat atau lambat. Ini yang saya dengar seorang janda itu di daerah sana, tidak saya sebutkan. Itu juga bilang tidak mungkin gitu. Tak mungkin lah orang ngono kuwi, sini. Itu. Akhirnya ya LKMD. Mudeng LKMD. Nah, akhirnya ngono kuwi. Itu karena terlalu percaya pada diri sendiri, itu pelanggaran. Ya, itu pelanggaran. Tuh. Dan setan menggodanya dari sedikit demi sedikit, ora langsung cek ngono, ora langsung nubruk kaya Mike Tyson ra mungkin. Bengok-bengok no. Gitu. Seperti teman itu juga nganten anyar. Kan modelnya dita'arufkan gitu. Kan rumahnya kenal banget. Itu kemudian jadi nganten diantar mulih ke rumahnya, ke rumah laki-lakinya. Lah malam pertama tedaki nangis wedi. Nah, itu ora sabar. Akhirnya istrinya pulang wis ra balik meneh. Lho, nganggo teori.
Nggih, nganggo teori. Ndak model halalun thayyibun ini. Bisa gitu langsung gitu ndak bisa. Nggih, langsung diterjang ndak bisa. Nah, terus toke dalil dilaknat malaikat lho, Dik. Karena ya ora paham. Iya aku mudeng dalile, Mas. Nah aku cek wedi ngono. Itu. Soalnya kowe mengingih ngono aku wedi. Misale, iki juga ngangge teori. Ternyata ora guru mudenge halal ngoten niku wae. Ndak. Enten cara-carane wong ada yang sampai 2 bulan atau 3 bulan lagi sohawar itu ada. Nggih. Ngoten niku. Jadi langsung dewi-dewi sik sama itu. Jadi ipar termasuk bagian daripada maut. Maksudnya berbahaya. Itu. Laki-laki dengan adiknya, si istri perempuan atau kakaknya dan seterusnya. Ngoten-ngoten niku. Lah setan akan menyerang dari sisi niki. Okay. Kemudian iyyakum wal furqah fa inna syaitan ma'al wahid. Jauhkanlah diri kalian dari perpecahan. Pecah. Usaha setan yang terakhir itu kalau disuruh melakukan kesyirikan ndak mau piye carane wong Islami gen ra rukun. Pun ngoten niku wae. Piye carane wong Islam gen ra rukun. Nek sarukunan gampang toh. Oke. Itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi setan itu sendiri. Itu. Karena sebenarnya setan itu bersama satu orang. Ini Jenny. Gitu. Sedangkan dengan 2 orang lebih jauh. Dengan 3 orang lebih jauh. Maka seseorang itu kalau bepergian 1 orang tempat yang jauh diikuti setan 1. 2 orang diikuti 2, 3 baru rombongan. Jadi bepergian ideal itu 3 orang. Nah, teniku. Jangan naik mobil bengi-bengi jen bahaya. Itu. Ya, perlu mengajak istrinya, apa anaknya atau apa itu perlu diajak itu. Karena setan itu senantiasa menggoda bagaimana agar orang itu celaka. Ya, celaka. Nah di sini katakan dengan 2 orang lebih jauh lagi, dengan 3 orang lebih jauh lagi. Ya, maksudnya demikian. Jadi suruh menghindari perpecahan. Nah, itu. Ini ngapa ya Isa? Nggih. Tapi setidaknya gini, nggih. Kita harus punya sahabat baik. 1, 2 atau 3 atau 4. Bukan sahabat nyek-nyekan loh. Enggak, kita sahabat kok gur nyek-nyekan tarung kayak gitu. Nah, itu tidak bagus. Nggih, seneng sahabat itu kalem. Nggih, kalem omongannya ya yang empuk-empuk yang enak-enak. Nah, itu. Orang karo bilangnya jane ya runtang-runtung. Nah, itu. Nah, bahasane kok dirungokke ya ora penak gitu. Ya itu syukuri kowe cek urip ki. Sing ngono ki ora ngrungake perangane ngeke to ya. Karepe saking akrabe itu malah ngomongnya malah itu tadi ora karu-karuan. Oh itu niku wae. Jenenge sutri aja mung didelok ngarepe tok. Ngono kuwi wae. Misale kayak gitu. Jadi sahabat itu bukan begitu. Nggih, tetap omongannya berdua itu tetap halus. Itu namanya sahabat. Temannya satu keliru diingatkan dengan baik. Ini juga diingatkan juga terima kasih. Itu namanya sahabat. Yang betul sahabat itu. Lah kalau perlu kita punya itu. Syukur yang lebih tinggi ilmunya. Ya, syukur yang lebih tinggi ilmunya. Kan orang itu teman kita ada 4 loh. Teman yang lebih rendah ilmunya daripada kita. Yang kedua, teman yang ilmunya sama dengan kita, sekelas, tunggal guru. Ya, teman yang apa lagi itu? Di atas kita. Teman yang ada di atas kita. Kemudian ada teman yang di bawah kita nih merasa di atas kita. Ngoten niku wau.
Ada temen yang ngeten iki wae. Ya nek sampun kepethuk wong sing ngeten iki. Ngeten niku. Itu ora pinter ning keminten. Ngoten niku. Niku nek dijak kanca tiwas ngentekke wektu. Nggih. Itu. Maka kalau bisa mencari teman yang minimal sama ilmunya sehingga bisa diajak diskusi. Nah, adoh banget ya aja. Nggih. Adoh banget aja. Jangan sekak karo wong sing ra cetha sekake tiwas ngladeni. Badminton poli barang karo wong bodho ditonton ya ora apik. Namplek metu terus. Jadi dalam berteman ini sampai begitu diatur dalam Islam untuk demi menjaga agama. Jangan sampai dengan sebab berteman itu imannya hilang. Sampai digitukan. Maka di sini itu tadi. Itu. Hindarilah perpecahan. Itu. Karena setan ma'al wahid bersama orang sendirian. Okay. Min isnain ab'ad, dengan dua orang lebih jauh lagi. Wong ijen ini biasanya pikirannya ya rena-rena. Nggih, rena-rena. Kemudian itu. Ini tulisan saya berapa puluh tahun yang lalu saya buka ada. Oleh teman di fotokopi terus sebarkan pada murid-muridnya ngulang ya alhamdulillah. Kalau sampai ya dereng tekan ini nanti tetap saya paksa untuk itu. Berilmu itu pakai dalam artian harus ada amal solehnya. Itu. Mulai kan dibengkein fakta niku sak isine. Nggih. Mboten sawedi. Ngoten niku wau. 2000 ya kena. Nggih to. Pun kandhane niku. Wong itu untuk menambah iman loh. Nggih. Pun terus jenenge kotak niku diseni 2000 ya meneng wae. Mung dipok-pok tokne ya meneng wae ya. Nggih. Mung dipok-pok tok ya meneng wae. Itu nek jenengan ajeng menehi ustate 2000 rawani. Nggih ta, rawani. Ngoten niku, Pak. Kula ngoten niku boleh digawe wetang jae timbang di 2000. Larang wetang jae. Ngalah nggih, niku. Itu misale enten. Iyakum wa tahris ala jawadi thoriq. Jauhkan diri kalian dari bermalam di tengah jalan. Kalau seorang musafir sampai Islam itu mengajarkan segala aspek kok. Kehidupan manusia diajarkan semuanya. Nggih. Itu wong ngentut itu urus kok. Nganggo dalil kok. Nggih, wong ngentut tok niku. Nggih, anggap barang diatur kok. Anggap niku diatur. Oh, Islam pepak to. Jadi mboten mung ngrembug salat wae. Oh, betul. Itu karena semuanya itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, itu. Ketika bepergian itu jangan bermalam di tengah jalan. Nah, itu. Nek truk-truk itu konon katanya nek ngantuk ya langsung teng mriku turu. Itu liyane mburi tet karepmu. Itu ki kok macet to? Nang apa to? Wo jeblane supire ning ngarep nganggo truke gedhe turu sisan ngleker. Itu sing mburi do umeng-umeng. Niku pengalaman jadi sopir. Itu. Tapi sampai digitukan. Tapi yang dikhawatirkan di sini karena sungguhnya malam itu tempat bermalamnya ular-ular dan binatang buas. Itu, keluar. Itu. Dan jangan buang hajat di sana karena itu adalah pemicu laknat. Oh, sampai diatur. Oh, itu. Ya aja diguwak ning dalan to. Sana aja nganggo kresek. Nganyelke tenan apa biayi niku kok. Engko terus diplindes niku kalau dadi rawuh ya ning ndi-ndi. Ngoten niku kikik sapa? Ngoten niku. Tapi insyaallah mboten mriki wong piyai mriki ra tau lunga.
Lah yang piye ora tau lunga. Ngene ora wae iku ugal-ugalan tenan iki. Ana ya bapak-bapak donya ya ngono kuwi anek sing wong ngono kuwi lah. Nggih. Nah itu anek sing ora modal keranjang wis gur nunut wae. Niku jadi nek metu itu, saya kalau subuh ini melihat itu. Nggih, nek mandeg dengan keranjange wong pinggir dalan iki wis kei napa niku. Sak kresek. Sesuk ya ngono neh. Sak kresek. Mula nganti ditulisi ngen kebon-kebon suwung niku ditulisi. Nah, ini dilarang membuang sampah di sini kecuali anjing. Oh, ini tulisan ngeri-ngeri. Memang lewat tenggan anu niku. Jurusan pun di Kesmoyoso. Ada tulisan ngoten niku. Enten. Nah, itu saking getem-geteme kok menawa niku. Dadi tulisannya terus kasar bahasane. Ini ya sing wangi niku wae. Ini wae begitu enak kebon suwing langsung nggane ngoten niku. Itu. Di dalam buang hajat karena itu akan menjadi pemicu laknat. Sing liwat mesti yo nesu, omongane mesti elek. Muga-muga kobong anune. Terus ngoten niku to, nggih. Nggih, rangane mesti ana nggih. Rasulullah pun ngandake niku fa innaha itu malain itu. Karena itu pemicu laknat. Itu mau. Mesti omongane elek, karena mangkal banget. Itu wow. Hanya betul percaya mang pipis dengan perapatan niku, dengan lungguh-lungguhan buk-bukan niku. Itu niku wow. Mungkin lah sing tulungguh mriku lak terus dadi anu. Yes. Ini. Wonten ming nesu, ngene mah. Nggih. Kan kwabong sisan. Nah, itu nguyuh ora nganggo nggon-nggon. Kemudian iyakum wasirkal saroir. Nah, ini agak serius nih. Jauhkan diri kalian dari syirik tersembunyi. Syirik. Sudah saya sampaikan, syirik itu lebih mudah dilakukan daripada mencuri, daripada membunuh. Mencuri, membunuh dosa besar. Daripada mabuk-mabukan. Nah, ini. Tapi untuk melakukan syirik seseorang tidak perlu itu. Tidak perlu pakai mengendap-endap dan sebagainya. Wa masirkul sarair ya Rasulullah. Apa itu syirik lembut itu? Yaqumur rajul fayusolli fayuzazinu salatahu jahidan. Seseorang, nah itu yaqumur rajul berdiri fayusolli kemudian dia salat. Nah itu fazazinu itu fayuzazinu salatahu kemudian salatnya itu dipek-pek. Ya. Padahal biasanya ora. Biasanya ora. Itu. Jahidan dengan sungguh-sungguh sholatnya. Lima yara minatrin nas. Itu. Karena apa? Merasa ada orang yang melihatnya. Syirik kecil. Yang berbahaya. Ini. Syirik kecil yang lembut yang berbahaya. Mudah melakukannya nih. Mudah melakukannya. Nah di sini Rasulullah mengingatkan jauhi sifat itu. Nggih, jauhilah sifat itu. Memperbaiki sholat padahal biasanya tidak demikian karena ada orang yang melihatnya. Tapi kalau ada orang sholat sunat semuanya itu terus ikut sholat itu tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, kemudian ada pertanyaan juga. Saya mau membaca menjadi imam ya itu mau membaca surat yang panjang tapi kok ada bisikan itu mau pamer bacaan ya bagaimana ini Ustadz itu yang ditanya ulama ini itu panjangkanlah bacaanmu jangan digagas bisikan itu ya lah kadang-kadang kan mau baca engko ndarai pamer iki engko akhirnya sing diwaca ya 10 karo napa ngoten niku itu nggih. Ini akhirnya yang dibaca cuma itu saja. Padahal tadi itu sebetulnya godaan setan. Itu godaan setan. Hafal panjang silakan coba baca panjang. Wong sebetulnya itu tulul kunut. Abdul sholat itu tulul kunut. Sebaik-baik sholat itu adalah lama berdirinya.
Nah, itu suwe. Nek saged, nek mampu. Nah, ten niku wae. Nek teng mriki dereng, jelas. Nggih, jelas dereng. Nggih, lagi arep rada suwe sithik do dehem wae kok. Nggih, sing pun kula alami ngoten niku. Iki do dehem iki masane. Ya masalah ukurane beda nggih anak. Itu. Yang satu namanya apa Al-Fatihah itu belum rampung. Itu imamnya sudah Al-Fatihah dan surat rampung. Nah, itu. Masalahnya itu. Nggih. Saking apile niku mboten krasa. Itu. Geraknya itu. Lah kalau sami makmum ya pilih sing cepet-cepet. Nggih ta? Enek saingane penak kok. Nggih, enek saingane sing luwih penak. Lah itulah nafsu. Nafsu kita kan mau diajak gitu kan enggak mau. Nggih. Nafsu itu diajak menuntut begini ini enggak mau. Nafsu itu maunya santai, mangan wareg, itu terus bengak-bengok, ngoten niku itu nafsu. Nggih. Tidak menuntut ilmu anteng meneng ngoten niku wah gelisah. Ngoten niku ustaz e ora kesel-kesel to ngomong. Itu niku. Wah malah nritis wah ya nyekel buku no ya kapan lerene kuwi. Ngoten niku. Itu nafsu. Nafsu ndak mau diajak begitu ndak mau. Lah kalau kita merasakan lah inilah nafsu ini. Ini nafsu. Harus ditundukkan. Okay. Kita kan beda dengan makhluk lain. Okay, makhluk lain itu kan malaikat itu diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Itu. Maka malaikat tidak ada istilah pekewo. Nganten anyar ada perintah catatan ini harus mati cabut saja. Ora ana istilah aja adek nganten anyar. Anuke urung dicabut terang gagas. Nah itu. Okay. Karena tidak ada nafsunya, tidak ada rasa pekewo apa-apa tidak ada. Wancine mati harus tetap. Nah itu malaikat. Nah itu hewan itu dikasih nafsu neng tapi tidak diberi akal. Nah itu niku mau. Kucing niku, nggih, jenengane lek bandeng. Ah ten niku mau. Jenengan tunggu kucing ya meneng wae. Ah ten mengobat ngabetke buntute nika, jenengan noleh langsung bup. Hah, wis. Enten sing wong kaya kucing ngeten iki enten. Nggih. Jadi nonton selai. Kita anu langsung wut. Ada itu. Jadi itu. Lah manusia diberi akal, diberi nafsu suruh mengalahkan ini. Nggih, akalnya suruh mengalahkan nafsunya. Itu. Tapi bukan berarti nek nafsu itu masih jelek semuanya, oh enggak. Okay. Karena nafsu itu kadang-kala untuk menuju apa ya, yang lebih baik lagi, ada istilah bahasanya itu ambisi. Itu maunya ambisi, kemudian setelah sadar tidak ada ambisi lagi. Itu ada. Karena ada ambisi. Itu. Umpama nek wong drembono bakul-bakul ra laris kok. Nggih. Nek gak nek wong drembo. Nggih ta? Ampun kenyek wong drembo lho. Kowe mau mangan ning omah jagong mangan dobel. Iki jek ning hek sisan. Tetap menguntungkan yang lain. Itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wong drembo tetep iku. Mula wong usahane biasane usaha kuliner dodolan pangan, dodolan anu ngoten niku lho. Asale ngene wae. Lah, sifat memperbaiki diri ketika berada di hadapan orang lain khususnya dalam masalah sholat itu tidak dibenarkan. Itu bisa masuk pada kategori syirik. Jadi biasa saja. Kalau begitu apakah sholatnya sambil merem biar tidak itu. Misalnya gini, ben ra ngerti nek awake dhewe lagi diawaske wah, ya kan ndak boleh. Nanti nek kelabang moro piye. Itu. Nanti kalau kita bawa HP, modelnya kan bawa HP kadang-kadang diletakkan di depan itu tadi. Ada yang ngambil gimana? Wong sini merem. Itu. Tetap melihat. Itu, tetap melihat. Dalam artian membuka mata. Lah ini saudara sekalian.
setengah jam terkait dengan akidah dan akhlak.